Yang kedua yang akan terjadi di akhir zaman adalah menteri-menterinya seperti serigala. Bagaimana serigala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali puji kepada Allah, kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan juga Allah memberikan keselamatan kepada Rasul dan keluarga, para sahabat sekaliannya. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan kisah akhir zaman, pelajaran bagi umat ini. Akhir zaman, kata Rasul, menjelang dunia kiamat, raja seperti singa, penguasa seperti singa, menteri-menterinya seperti serigala, sementara hakim-hakim itu laksana anjing, dan rakyat adalah seperti domba atau kambing. Jadi inilah persoalan yang menarik. Mari kita lihat sabda Rasulullah ini. Apakah sekarang sudah terjadi apa belum? Apa akan terjadi atau sedang terjadi? Kalau dulu Nabi mengatakan akan terjadi atas umatku, karena dulu Nabi masih hidup, Nabi telah berpulang ke rahmatullah. Apakah ini sudah terjadi? Mari kita lihat bagaimana yang digambarkan oleh Rasul. Penguasa sebagai singa, dan ini adalah sebuah tamsilan. Enggak mungkin singa menjadi raja, enggak mungkin jin berkuasa atas manusia, tapi ini sebuah tamsilan. Jadi singa manusia yang paling berkuasa. Bagaimana kekuasaan? Bagaimana tamsilan ini? Singa yang ditampilkan dalam kisah ini, singa bukan dilihat dari sisi keberaniannya, tapi singa atau raja yang berkuasa hari ini adalah itu diibaratkan, ditamsilkan dalam kekuasaannya. Maka kalau kita lihat raja hutan itu dua. Yang pertama singa, yang kedua harimau. Biasanya dalam kawasan yang ada singa tidak ada harimau, dan dalam kawasan ada harimau tidak ada singa. Tapi keduanya manakala bertemu saling berantam, berusaha untuk mengalahkan. Kenapa? Karena ingin menguasai lahan. Jadi penguasa seperti singa, jadi berusaha untuk memperluas lahan, menggarap tanah sebanyak-banyaknya lewat HPH. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi yang digambarkan dalam hadis ini, singa itu adalah ketamakannya, tamak dengan jabatannya, tamak dengan harta, tamak dengan kekuasaan. Kalau dia cari makan, dia keroyok, dia berkumpul, beberapa ekor singa berkumpul untuk menghadapi lawan. Dalam istilah modern disebut dengan oligarki. Jadi sekelompok orang yang berkuasa ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih lama. Maka muncullah ide-ide bermacam-macam dan sebagainya, kan? Bermacam-macam ide muncul. Penundaan pemilu lah, dan sebagainya yang sama-sama sudah kita maklumi. Jadi yang digambarkan oleh Rasul adalah ketamakan, kerakusan para raja di akhir zaman. Maka timbullah perampasan lahan, perebutan lahan. Karena apa? Karena mereka rakus. Bagaimana rakusnya manusia yang terakhir kita lihat, yang diangkat, yang diungkap oleh PPATK, yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD di DPR Komisi 3. Untuk satu departemen yang sudah jelas 349 triliun. Lebih sedih lagi apa yang disampaikan oleh Abraham Samad 2013. Kalau di pertambangan tidak ada korupsi,
Setiap rumah di Indonesia bisa digaji 20 juta tanpa kerja 1 bulan. Aduh, luar biasa kan? Sangat mengerikan. Nah, kemudian yang kedua yang akan terjadi di akhir zaman adalah menteri-menterinya seperti serigala. Bagaimana serigala? Serigala itu binatang yang sangat licik, binatang yang sangat gesit, binatang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi banyak cara yang dilakukan, banyak cara yang didapatkan untuk mendapatkan buruannya. Jadi serigala ini kadang-kadang dia tidak kasatria, dia tidak berani tampil secara terbuka, dia kadang-kadang main samping, kadang-kadang main belakang. Dia tidak peduli apa main samping, main belakang, yang penting tujuannya tercapai. Maka digambarkan di akhir zaman akan muncul yang seperti itu. Kadang bisa muncul fitnah di mana-mana. Maka fitnah di akhir zaman itu lebih tajam, lebih cepat ketimbang air yang dibawa hujan. Tak kala hujan kemudian ditambah dengan angin kencang, jadi air itu terbawa begitu cepat, begitu mudah. Maka fitnah di akhir zaman lebih cepat daripada itu. Kemudian yang ketiga hakim-hakimnya seperti serigala. Mudah-mudahan di Indonesia tidak seperti itu, karena hakim-hakim Indonesia semuanya masih orang-orang yang beragama. Tapi kadang-kadang kalau kita bicarakan tentang hadis ini, mungkin ada hakim-hakim di tempat lain. Jadi hakim-hakim itu tidak lagi yang digambarkan hakim-hakim itu seperti anjing. Bagaimana anjing? Anjing punya 2 karakter. Ada anjing baik. Anjing baik itu karakter bagus. Dia setia sekali sama tuannya, sama majikannya. Kalau anjing sudah tidur jam 3 malam, kemudian kita panggil, kita kasih makanan, tidak kita kasih makanan, dia tetap hadir. Kenapa dia hadir? Kenapa dia bangun? Padahal tengah malam, di tengah kedinginan malam. Kenapa? Karena anjing itu setia sama majikannya. Tapi yang digambarkan dalam hadis ini bukan anjing setia. Yang digambarkan dalam hadis ini adalah tabiat anjing. Ada satu lagi tabiat anjing. Tabiat anjing itu penjilat. Itu tabiat anjing. Jadi anjing itu dia bisa menyembunyikan sifatnya. Jadi yang dimunculkan sifat penjilat. Dia sembunyikan buasnya. Padahal anjing itu galak, anjing itu buas. Tapi dia disembunyikan, dia pura-pura baik. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Makanya kalau anjing liar itu, kemudian kita panggil dia. Kita panggil, kita kasih pisang, dia berhenti, dia lihat kita, kemudian dia goyang-goyang ekornya. Seolah-olah dia sangat jinak, memang dasar penjilat. Ini anjing, dan anjing itu sangat mudah bekerja sama dengan maling. Kalau anjing kita pelihara, kita bilang sama anjing, anjing coba kamu jaga rumah ya, malam ini saya nggak di rumah. Anjing senyum dia. Tengah malam jam 2 malam datang maling, dibawa daging, dibawa tulang, dilemparilah daging itu sama anjing. Anjing asyik menyantap daging, sementara maling masuk ke dalam rumah. Itulah yang namanya anjing. Dia akan menjilat, dia akan mendekat kepada siapa yang banyak memberikan makanan. Lalu yang keempat yang digambarkan oleh Rasul adalah rakyat pada saat itu laksana domba, laksana kambing. Bayangkan kalau kambing itu berada di tengah kerumunan serigala, di tengah kerumunan domba, di tengah kerumunan anjing, maka rakyat kambing itu akan tercabik-cabik, hancur dimakan oleh mereka. Jadi begitulah kondisi rakyat pada masa-masa yang akan datang. Manakala ini terjadi, apakah di Indonesia sudah terjadi? Ini saya pun tidak mampu memberikan jawaban. Tapi kalaupun tidak terjadi, satu saat itu akan terjadi. Jadi itulah yang digambarkan oleh Rasul tentang kisah akhir zaman yang akan terjadi di tengah kehidupan umat ini.
Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Untuk yang jadi penguasa, jangan rakus seperti singa. Untuk yang menjadi menteri, itu juga jangan gesit, jangan licik seperti serigala. Untuk yang menjadi hakim, itu tidak sebagai penjilat. Artinya memutuskan perkara siapa yang banyak kasih duit. Mudah-mudahan kambing-kambing, domba-domba peliharaan itu akan menjadi selamat. Rakyat akan selamat, rakyat akan bahagia. Semoga ada pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.